Kiai Ngabehi Tumenggung Pusponegoro adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Jawa, khususnya terkait Perang Jawa Perang Diponegoro, 1930. Berikut ringkasan yang rapi dan jelas. Siapa beliau? Kiai Ngabehi Tumenggung Pusponegoro adalah paman sekaligus penasihat dekat Pangeran Diponegoro. Ia berasal dari kalangan bangsawan Keraton Yogyakarta dan dikenal sebagai sosok yang alim, berwibawa, serta tegas dalam prinsip agama dan keadilan. Peran dalam Perang Diponegoro menjadi salah satu pemimpin penting dalam perjuangan melawan Belanda. Berperan sebagai panglima dan penasehat strategi, menggerakkan perlawanan rakyat dengan semangat jihad dan keadilan sosial. Dikenal disiplin dan keras terhadap pengkhianatan. Hubungan dengan Pangeran Diponegoro. Hubungan mereka sangat dekat. Bukan hanya keluarga, tapi juga guru murid. Pusponegoro ikut membentuk arah spiritual dan ideologis perjuangan Diponegoro. Sama-sama menentang campur tangan Belanda dan kerusakan moral di keraton. Sisi keagamaan, bergelar kiai menandakan kedalaman ilmu agama. Perjuangannya bukan sekadar politik, tapi juga perlawanan moral dan religius. Dianggap sebagai sosok ulama pejuang. Akhir hayat. Seperti banyak tokoh Perang Jawa lainnya, mengalami penangkapan pengasingan oleh Belanda, wafat dalam kondisi perjuangan yang berat. Namanya tidak seterkenal Diponegoro, tapi jasanya sangat besar. Baik, ini karomah dan cerita lisan rakyat yang berkembang tentang Kiai Ngabehi Tumenggung Pusponegoro. Perlu diingat, ini bersumber dari tradisi tutur, babat, dan kisah masyarakat, bukan catatan resmi Belanda. Jadi dipahami sebagai cerita keimanan dan simbol spiritual. Karomahan cerita lisan Kiai Ngabehi Tumenggung Pusponegoro, kebal terhadap senjata. Dalam cerita rakyat, Pusponegoro dikenal sulit dilukai. Peluru dan senjata tajam sering disebut meleset atau tidak mempan, diyakini karena wirid, puasa, dan tirakat panjang. Namun beliau selalu menegaskan open quote, kebal itu amanah, bukan untuk kesombongan. Itu sampai ke belakangnya. Menghilang saat dikepung Belanda. Ada kisah terkenal ketika pasukannya dikepung rapat. Kabut turun mendadak di hutan. Tapi nggak tahu Belanda kehilangan arah. ya. Pusponegoro dan pengikutnya lenyap tanpa jejak. Orang tua-tua menyebutnya sebagai ditutupi hijab Allah. Doa yang membuat musuh gentar. Beberapa cerita menyebut, Belanda merasa takut tanpa sebab. Kuda-kuda mogok, senjata macet. Prajurit mendengar suara zikir padahal tak ada orang. Ini dipercaya sebagai karomah doa dan keteguhan batin. Mengetahui niat orang. Dalam kisah lisan, beliau bisa mengetahui pengkhianat sebelum terjadi. Orang yang berniat buruk sering mengurungkan niatnya sendiri. Karena itu, pasukan Diponegoro dikenal sangat disiplin secara moral. Wasiat sebelum tertangkap. Menjelang penangkapan pengasingan, Pusponegoro berpesan agar perjuangan tidak diwarisi dengan dendam, tapi dengan ilmu, akhlak, dan kesabaran. Ini sering dikaitkan dengan pandangannya bahwa, open quote, perang sejati adalah melawan ketidakadilan dan hawa nafsu. Close quote. Makam yang terasa adem. Di beberapa daerah yang mengaitkan makam atau petilasannya, peziarah merasakan ketenangan batin, terasa adem dan hening. Banyak yang datang untuk doa, bukan minta kekuatan. Ini ciri khas wali atau ulama pejuang menurut kepercayaan Jawa. Makna karomahnya. Cerita-cerita ini bukan untuk menonjolkan kesaktian, tapi menegaskan bahwa Pusponegoro dipandang rakyat sebagai ulama sejati, pemimpin yang lurus, pejuang yang bersandar pada Tuhan, bukan
keliling. Iya. Iya. Foto di depan arca ini loh bagus. Kita ke toilet dulu ya.